Taib, nikmat yang lebih tinggi dari harta itu apa? Ibu-ibu, apa nikmat yang lebih tinggi dari harta? Nikmat sehat. Nikmat sehat. Ada satu orang Jember, orang kaya di Jember dia. Dia sakit dan harus berobat ke Singapura. Berangkat ke Singapura karena orang berduit. Singapura 2 pekan habis 10 M. Yang kalau mungkin kita bekerja sampai mati tidak oleh 10 M. Ini 2 pekan entek 10 M. Dan pulang sakit. Cuma kadangkala kita kurang menghargai nikmat sehat ini. Kita berpikir kalau dapat uang itulah nikmat yang perlu kita syukuri. Tiap hari kita sehat itu jauh lebih nikmat daripada uang yang kita dapatkan. Di atas sehat, kalau tadi disebutkan bahwasanya Pujasera ini bekerja sama dengan Puskesmas ya, dalam rangka ya menjaga kesehatan bagi pelaku bisnisnya dan bagi orang-orang yang datang ke sini. Nikmat yang ketiga itu nikmat aman. Apa gunanya punya uang, sehat, tapi kondisi perang? Kita lihat saudara-saudara kita di Gaza, nggak ada artinya itu uang. Rumah mereka dihancurkan, ya. Rumah sakit dibom. Kemudian pasar mereka juga musnah. Mereka pegang uang, nggak ada gunanya itu uang. Nikmat yang ketiga itu nikmat aman, dan alhamdulillah Indonesia ini adalah negeri yang aman. Maksudnya kita nggak usah bekerja sama Armed pun insya Allah dijaga sama Armed. Karena terus terang, Ana sudah berangkat ke berbagai negeri, Ana tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan seperti Indonesia ini. Dan nikmat yang paling tinggi itu nikmat iman. Nah, nikmat iman inilah yang menyebabkan kita bikin kajian sekarang. Karena kajian kita bukan untuk menambah penghasilan ibu-ibu. Boleh jadi kajian ini mengurangi penghasilan. Karena seharusnya bapak ibu buka, akhirnya harus buka jam berapa biasanya? Sudah buka biasanya kan. Nah, gara-gara kajian ini rizkiku berkurang. Enggak sebenarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya tentang orang yang bahagia. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, man kana aminan fi sirbihi, barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya. Ini nikmat yang paling tinggi dari nikmat dunia ya, aman. Kemudian mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Aman, sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu, nggak perlu besok. Sebagian kita ini untuk makan pekan depan sudah ada bayangan dia. Ini kata Nabi SAW, indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu. Dia namanya tempat ini jualan makanan semua, Masya Allah. Lidah payu, yo dipangan. Dia punya yang dia makan hari itu. Apa kata Nabi SAW? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya itu milik dia. Orang-orang yang punya mobil, orang-orang yang punya uang mungkin di rekeningnya sekarang 1 triliun, belum tentu punya 3 nikmat itu. Belum tentu dia bisa makan. Berapa banyak orang kaya, saya punya bibi di Jember ini dulu buka ganti oli mobil sama pemandian mobil. Pernah dia lihat seorang perempuan ya, dengan mobil mewahnya, kemudian gelangi ada mungkin 1/2 kilo yang dia pakai jamaah ya. Ditanya sama bibi ana, ya Allah ibu ini seneng ya hidupnya ya, kata dia. Apa kata ibu ini? Dulu saya itu orang nggak punya, kata dia.
Dulu saya kalau melihat ada orang makan enak, ya restoran enak, donat-donat yang enak itu saya kepingin. Ketika Allah kasih kekayaan sama saya nggak bisa makan itu. Kenapa? Kasih penyakit sama Allah. Nggak ada kemudian. Yang ada dia cuma penampilan seperti orang kaya, seperti orang paling senang padahal dia susah. Nikmat sehat Allah cabut dari dia. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kenapa bapak ibu bekerja? Oleh opus. Nah, Anda nggak dalam bayangan ternyata kebanyakan emak-emak di sini ya. Iya, bapak-bapaknya cuma satu. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang mendorong ibu-ibu untuk keluar rumah? Kalau boleh Anda tanya. Yang belum nikah siapa? Satu, ibu-ibunya? Oke. Satu, dua. Tapi yang lain sudah nikah? Alhamdulillah. Sudah nikah, sudah cerai? Atau sudah nikah masih bersuami? Masih bersuami. Di bojone kok ndak kerja. Loh. Suaminya sudah pulang kerja ditinggal. Tugasnya istri itu menyambut suami. Genakno bojone. Kok bojone teko ditinggal jemaah. Nah, cari apa? Cari uang. Iya, di Jember ini antrian emak-emak yang gugat cerai suaminya itu banyak. Kalau ibu-ibu ke pengadilan agama akan melihat antri. Dan ternyata faktor terbesar gugat cerai itu apa? Ekonomi. Kok tahu ibu? Iya, ekonomi. Masalahnya di suami apa di istri? Iya, masalahnya di hati sebenarnya. Masalahnya di hati. Ketika seorang tidak ridho dengan apa yang Allah berikan, ketika seorang melihat kepada tetangganya yang lebih senang, ketika matanya memandang kepada yang lebih di atas dia dari sisi ekonomi, maka dia akan jadi orang yang menderita. Dia berpikir kalau saya cerai, saya pisah, saya akan jadi orang yang hidupnya nyaman. Enggak. Karena kebahagiaan itu bukan di harta. Kalau kebahagiaan itu di harta, berarti cuma orang kaya yang bahagia. Orang miskin tidak akan pernah bahagia. Berarti Allah nggak adil. Sedangkan kita lihat jumlah orang kaya dan orang miskin lebih banyak orang kaya. Berarti kebanyakan penduduk Indonesia ini nggak bahagia. Ternyata tidak. Kebahagiaan itu letaknya bukan di harta. Kebahagiaan itu letaknya bukan di popularitas. Sekarang ya banyak perempuan-perempuan ya, kalau nganggur pasang handphone terus joget-joget. Kadang-kala anak lihat ya, di mana di Jember ini ada emak-emak taruh kamera joget-joget. Cari apa dia jemaah? Dia cari popularitas. Jadi dia cari ketenaran. Dia pikir dengan banyak yang kenal dia jadi bahagia. Enggak. Artis-artis di Korea itu banyak bunuh diri. Maka ketahuilah bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan. Apa tujuan? Rizki itu sudah ditanggung. Kalau tujuan kita kerja, kita sama aja dengan sapi atau kerbau. Allah menciptakan kerbau buat kita. Allah menciptakan ayam yang kita makan tiap hari itu buat kita.
Allah menciptakan ikan-ikan di lautan buat kita. Makanya manusia itu tiap hari berangkat ke lautan. Dia berburu ikan, jutaan ikan ditangkap, tapi tetap Allah kasih. Siapa yang ngasih makan ikan di lautan? Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah menciptakan dunia ini untuk kita, agar kita bisa menikmati apa yang Allah ciptakan dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, kata. Aku nggak butuh mereka kerja untuk kasih rizki sama Allah. Kita lihat ya, di beberapa agama lain itu mereka memberikan sesajen kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kata Allah, ma urid, aku nggak mau gitu. Mereka bekerja mengumpulkan uang kemudian dijadikan sesajen. La ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku juga nggak butuh mereka kasih makan aku. Siapa yang ngasih rezeki? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi rizki dan Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Maka ahibati fillah, ana ingin semua pada hari ini merenungkan satu surat. Insya Allah surat ini semua hafal. Surat itu surat Al-Asr. Wal asri, apa artinya? Demi waktu asar atau demi masa. Di Al-Quran kita akan mendapatkan wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian wadduha, demi waktu duha. Ketemu wal asri, demi waktu asar atau demi waktu. Innal insana lafi khusri. Allah menyebutkan semua manusia itu berada dalam kerugian. Ketika Allah menyebutkan wal asri, wadduha, wal fajri, itu untuk mengingatkan kita pentingnya waktu. Modal orang hidup itu waktu apa harta? Waktu. Orang kalau waktunya habis, selesai sudah. Walaupun masih punya uang dia 10 juta. Walaupun dia masih punya rumah yang atas nama dia. Dia punya motor atas nama dia. Bahkan mungkin dia punya tanah di berbagai tempat di Jember ini. Tapi waktunya habis, selesai. Uang yang hilang bisa dicari. Tapi waktu yang hilang tidak pernah akan kembali. Ana punya teman di Surabaya. Dia pernah bangkrut. Kerjaannya di Jember, dia punya kerjaan di Jember. Dia ngomong, ketika ana bangkrut Ustaz, ana punya utang 64 miliar. Subhanallah, setahun lunas Ustaz. Tapi ana punya waktu yang hilang untuk mencari dunia itu Ustaz, nggak pernah balik. Uang bisa dicari kembali. Maka Allah mengingatkan bahwa waktu itu penting buat kita. Dan hendaklah setiap kita bermuhasabah. Umurku piro saiki? Ibu-ibu tahu surat Juz Amma itu berapa surat? Juz Amma. Tahu Juz Amma? Iya. Juz Amma itu dimulai dari Amma yatasaalun sampai An-Nas. Ada berapa surat? Nah, Al-Quran itu berapa surat? Ibu tanya sama Mbah Google, golek pirang surat. Al-Quran itu 114 surat. Berapa surat? 114. Juz Amma itu juz ke-30, itu 37 surat. Paling tidak nih pelaku bisnis yang umurnya 37 tahun hafal Juz Amma. Apa nggak bisa setahun sekali hafal juz satu surat? Tiap tahun hafal satu surat. Bisa nggak? Sangat bisa. Kalau mau. Tapi kita kan nggak mau.
Kita beranggapan apa sih manfaatnya? Apa sih gunanya? Lu pikirkan dunia ini apa gunanya? Semua akan ditinggalkan. Rumah akan ditinggalkan, dan bayangin ya, ibu-ibu tadi yang bekerja, Masya Allah, ninggalkan suaminya, ninggalkan anak-anaknya. Ketika waktunya habis, langsung diusir dari rumah. Tidak akan lama-lama anak itu menjaga jasadnya ibu-ibu. Langsung dimandikan, langsung dikafani. Kalau pakai gelang-gelangnya dilepas, kalau pakai jam-jamnya dilepas, dibawa ke kuburan, ditinggal selama-lamanya. Oh, keluarga mendoakan, iya mendoakan paling seminggu. Habis gitu bojone kawin meneng, anak-anaknya bagi warisan, semua ditinggal. Maka tolong kita harus lebih paham mana yang penting dan mana yang lebih penting. Iya, bekerja mengais rezeki penting, tapi ada yang lebih penting buat kita. Maka harapan anak ibu-ibu tadi, kalau umurnya sudah di atas 37 tahun, paling nggak hafal juz amma. Buat apa Ustaz? Itu buat bekal ketika kita mati. Buat bekal ketika kita sendirian di kuburan, nggak ada yang nemenin. Mungkin sesekali keluarga datang, assalamualaikum, dungakno, habis gitu sibuk. Kayak ibu-ibu sekarang sibuk di tempat ini, lupa sama keluarganya, lupa sama suaminya, lupa sama anak-anaknya, sibuk bekerja, berkhidmat kepada orang lain. Ini masih hidup, ya boleh mati. Maka Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Semuanya, mau presiden, mau tukang sampah. Di bumi ini sekarang berapa penduduknya? Ya ma, berapa jumlah penduduk bumi? Oke, tidak paham. Berapa jumlah penduduk Jember? Ini pelaku bisnis harus mikir. Saya bekerja ini mau dijual ke berapa orang? Berapa jumlah penduduk Jember? Coba lihat di Syekh Google. Mbah Google itu tanya, berapa jumlah penduduk Jember? Nah, berapa? $2,6 juta. Bayangkan kalau yang beli di tenan ini 1%-nya saja. Berapa 1% dari 2,6 juta? 26.000. Bisa nyuguhi makanan buat 26.000 orang? Tidak bisa. Tapi siapa yang ngasih rezeki 2,6 juta itu? Allah yang kasih rezeki sama mereka. Tapi Allah menyebutkan semua orang yang ada di Jember, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Indonesia, yang ada di Asia, yang ada di semua benua yang sekarang jumlahnya mungkin 8 miliar manusia, itu semua di dalam kerugian. Illa, kata Allah, kecuali ada 4 hal yang harus dimiliki. Ibu-ibu kalau mau keluar dari kerugian dari jualannya tadi, kerugian nyewa di sini, ada yang nyewa kemudian tidak balik lagi, Mas? Ada kan? Kenapa? Karena dia bisa ngatur waktu juga. Oke, rugi berarti dia. Rugi. Tapi sekarang kalau bicara rugi, ternyata ada 4 hal supaya nggak rugi. Nggak rugi di tenan kita, nggak rugi di rumah kita, nggak rugi keluarga kita, nggak rugi ketika kita mati meninggalkan dunia. Yang pertama kata Allah, illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan iman ini landasannya adalah ilmu. Ya gimana kalau kita mau beriman tapi kita nggak pernah belajar? Ada penyakit namanya iri dan dengki. Ini jualannya nggak ada yang sama, Mas. Beda-beda. Delok tonggone kok rame yo. Kok enggak dukun yo. Serame dia. Iya. Ketika iman lemah dan boleh jadi dia akan berangkat ke dukun.
Ketika konsep rizki yang berkaitan dengan iman, tadi kita sampaikan, pemberi rizki siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian orang masih berangkat ke dukun, masih cari penglaris. Di Jember ini di mana tempat penglaris? Hah? Di mana? Oh, belum tahu. Nah, penglaris itu seharusnya ada di mana? Ya di atas sejadah kita. Tapi sebagian orang berangkat ke dukun ya. Ada yang ke gunung, ada yang ke pantai, ada yang ke tempat-tempat yang keramat. Karena dia berpikir di tempat itulah ada rizki. Lah, maka di sini kita perlu belajar tentang konsep rizki. Ternyata sebelum kita lahir, nah ibu-ibu, bapak-bapak ya, sebelum ibu lahir, rizkinya ibu sudah ditulis. Bayi yang belum bisa kerja wis ono rizkinya. Jangan bicara bayi. Rizki ini nggak berkaitan dengan ijazah ya. Jangan berpikir kalau lulus SD sama lulus kuliah rizki ini luwih akeh yang kuliah. Enggak. Rizki itu tidak berkaitan dengan kepintaran. Jangan pikir wong pinter iku akeh rizkinya. Lu tidak. Kalau rizki itu berkaitan dengan kecerdasan dan kepintaran, bagaimana dengan sapi yang tidak pernah sekolah? Bagaimana dengan lalat yang tidak pernah sekolah? Allah itu bukan hanya ngasih rizki manusia ya. Semut pun Allah kasih rizki. Burung-burung yang kita lihat, yang kadangkala kalau sudah musim hujan kayak gini, makan di mana burung itu? Dia berpikir aku nggak bisa cari, enggak ada rizki. Maka kita harus menumbuhkan keimanan di diri kita bahwasanya pemberi rizki itu adalah Allah. Dan di antara nama Allah itu adalah Ar-Razzaq. Jadi ketika ibu merasa sepi, kok sepi ya, maka mulai dia panggil ya Razzaq, urzuqni. Ya Razzaq, kasih rizki aku ya Allah, mudahkan urusanku ya Allah. Iri dengki nggak akan ada dalam hati, karena tahu rizkinya aku nggak akan tertukar dengan rizki tetangga. Jamaah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Pujasera ini penuh dengan keimanan, sehingga berkah itu meliputi semuanya. Tapi kalau sudah ada iri dan dengki, rizki itu akan mulai hilang nantinya, karena Allah murka. Ini kejadian di kota Madinah. Anak ketika kuliah di Madinah, Syekh itu cerita. Jadi kejadian ini mungkin 50 tahun yang lalu. Dia mengatakan dulu, kata dia, orang-orang di pasar itu jualannya sama. Nah kayak Pujasera ini, jualan di pasar itu yang jualan sayur-sayur toh, yang jualan pecah belah, memang sudah diatur seperti itu mereka itu. Mereka sebelum buka, mereka sarapannya bareng-bareng, bareng-bareng, duduk bareng, sarapan. Mereka kemudian selesai sarapan, yuk bismillah buka. Baru buka tokonya masing-masing. Biasanya toko yang paling rame itu toko yang pertama. Karena orang masuk pasar itu ya nggak mau capek-capek dia. Ya sudah, dia mau beli gelas ya di toko ini sudah. Dia masuk ke sana, beli, dilayani. Kemudian kalau ada pelanggan kedua, itu ditolak. Dia mengatakan ke toko sebelah, alhamdulillah aku sudah dapat rezeki. Dapat istilah apa? Wong Jawa itu penglaris ya. Alhamdulillah wis dapat ke tetangga sebelah. Nanti tetangga sebelahnya seperti itu lagi. Jadi tempat itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Karena mereka beriman, wis rezeki kita insya Allah wis diatur oleh Allah. Rizki itu tidak akan bertambah dengan kita iri, dengki, semangat. Enggak. Lek wis ditaker be Allah rizki ini 10.000, 10.000. Maka dia menjadi berkah dengan cara seperti itu. Tapi kata Syekh, kalau engkau lihat di pasar sekarang, hilang. Jadi sekarang ini orang sudah sarapan sendiri-sendiri. Ketika mereka buka, itu orang dijauh wis diawi-awi. Mas. Kalau dia bawa jualannya, mas,
Mas, ndak mikir bik tonggo, ndak, sudah rebutan jangan seperti itu. Itu ada di sini. Lu ada? Insya Allah udah ada. Mudah-mudahan. Jadi memang sudah berebut seperti itu. Sehingga orang yang ada di tempat pekerjaan itu saling iri. Loro hati sudah hidupnya. Dan kadang-kala mereka datang ke tokonya mamanya, ke toko. Atau mbak jualan paku mamanya. Oh, habis pakunya. Dek mana mbak ya kalau cari paku kayak gini ya? Padahal tonggo ini dodolan. Apa kata dia? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Padahal tonggo ini dodolan. Dari dia apa iri dan dengkinya, nggak mau ngomong. Fadl, toko sebelah insya Allah ada. Nggak ada. Karena konsep yang ada di dia adalah konsep bagaimana dia meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Tidak pernah dia memikirkan berkah. Jamaah, berkah itu mahal. Berkah di rizki itu ketika pulang tidak nggawa penyakit. Sebagian orang duitnya banyak ya, tapi pulang ke rumahnya tabrakan. Akhirnya motornya harus diperbaiki. Pulang ke rumahnya ribut sama suaminya. Itu tanda-tanda rizki ini tidak barokah gitu loh. Maka hendaklah kita kembali kepada iman bahwasanya Allah yang memberikan rizki. Dan kita diciptakan sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Dan tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Niatkan ketika keluar dari rumah, niatkan mencari rizki dengan niat yang baik. Apa niat yang baik? Yang pertama, ya kalau bicara suami ya, yang bertugas untuk memberikan nafkah itu siapa ibu-ibu? Suaminya ibu-ibu nggak ngasih nafkah? Terus sekarang ngapain? Cari tambahan. Buat apa? Buat apa? Pengeluaran banyak. Iya, bendino online. Banyak pengeluaran. Baik. Niat mencari rezeki. Ini dari awal tadi kita bicara ada 4 kriteria agar orang tidak merugi. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang menjadi landasan keimanan. Hendaklah semua memperbaiki niatnya. Rasul SAW ketika melihat seorang laki-laki bekerja dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalau orang ini keluar rumah bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, niatnya itu ngasih nafkah, fahuwa fi sabilillah, maka orang ini di jalan Allah. Kalau dia mati, insya Allah mati baik, karena dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kalau dia keluar rumah dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Karena kalau dua orang tua sudah sepuh, udah nggak mampu, mau nggak mau anak harus kerja gitu loh, untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Niatnya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kalau dia keluar rumah, mungkin dia belum menikah, mungkin juga orang tuanya kaya. Dia keluar rumah bekerja dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya, agar dia tidak jadi benalu di masyarakat, agar dia tidak makan haram, agar dia tidak jadi beban di keluarganya. Aku kerja supaya nggak ngerepotin keluarganya, menjaga kehormatan dirinya. Kata Nabi SAW, fahuwa fi sabilillah, maka orang ini di jalan Allah. Yang keempat, tapi kalau dia keluar rumah, kerja, mengais rezeki dalam rangka berbangga-banggaan dengan hartanya, mau ganti sepeda motor sing luwe api karena tonggone baru beli sepeda motor. Ada yang kerja seperti itu, coba. Ngelihat tetangganya rumahnya direnovasi, maka dia daftar kerja ke Korea, ke Taiwan, ke Malaysia. Tujuannya untuk berbangga-banggaan, bukan untuk memberikan nafkah, tidak. Kata Nabi SAW, fahuwa fi sabilis syaitan, maka orang ini di jalannya setan. Maka coba, kenapa ibu-ibu kerja?
Kalau tujuannya tadi untuk kesenangan ternyata, untuk berbangga-banggaan. Karena kadang-kala kita ngelihat tonggo ganti sepeda motor, kita loro telung dino. Periksa ke dokter, kenapa? Nggak ono katanya. Terakhir kasih tahu tetangganya baru ganti motor. Oh, ada hasut, ada iri. Maka tolong semuanya memperhatikan kenapa dia bekerja. Dan pentingnya ilmu ini, ya ilmu dagang umpamanya, harus belajar. Makanya kenapa pihak manajemen tempat ini berusaha untuk memberikan ilmu, karena tujuannya untuk kebaikannya ya para tenan di sini. Bagaimana pulang berkah. Dia tidak melakukan penipuan, dia tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tahu mana yang halal dan mana yang haram. Ibu-ibu tahu Taman Gading? Tahu? Di sebelah Taman Gading itu, atau setelah Taman Gading, itu ada pabrik roti di sana. Tahu ya? Ana pernah suatu hari sore-sore parkir di sana, karena istri Ana turun beli sesuatu. Pas waktu itu, waktu pulang orang kerja dari pabrik, keluarlah ini. Rata-rata yang bekerja adalah mak-mak ya. Keluar. Setelah keluar, Ana perhatikan karena Ana di mobil, mereka nggak kelihatan ya. Ada yang mengeluarkan roti dari susunya ya. Masuk di tas, mengeluarkan roti dari perutnya. Loh, ini kok iso ngomong? Ternyata dia bawa yang haram. Yang mungkin anaknya dikasih makan yang haram. Mungkin orang tuanya dikasih makan yang haram. Dan mungkin ketika dia ngambil dia bangga. Padahal daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Maka mohon nanti ya, ini kajian perdana, nanti ada kajian lanjutan yang akan membahas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kadangkala ada kembalian ya. Ada orang beli kemudian tidak ada kembalian. Kembaliannya cuma 2.000. Mas tidak ono susu mas. Padahal ono susu. Terus yang tidak apa-apa, ikhlas sudah. Kalau benar nggak ada kembaliannya dan dia ikhlas, alhamdulillah rezeki. Tapi kalau ternyata ada kembaliannya dan kita mengatakan tidak ada kembaliannya, haram yang 2.000, cuma 2.000 haram. Baik, itu yang pertama, ilmu, pentingnya ilmu. Maka kita perlu belajar. Dan harapan Ana sekali lagi, ibu-ibu ini, para pelaku tenan ini, pelaku bisnis ini bisa menghafal surat juz amma. Sekarang mudah jamaah ngafalno. Tinggal taruh headset di telinga, rungokno. Wadduha wallaili idza saja. Sak jam dengerno insyaallah hafal. Nanti dibaca artinya, itu bekal kita. Yang kedua setelah berilmu, kata Allah Azza wa Jalla, illal ladzina amanu. Yang kedua apa? Wa amilus solihat. Ilmune diamalno. Udah tahu halal haram, udah tahu bahwasanya iri itu tidak menambah rezeki kita, dengki itu tidak akan membuat kita tambah kaya, yang ada kita akan tambah susah dan menderita. Jangan iri. Semua jasad itu ada sifat irinya. Sampai dikatakan oleh para ulama, ma khala jasadun min hasad. Enggak ada jasad yang selamat dari hasad. Tapi orang beriman itu ketika melihat orang lain senang, dia berusaha, ya Allah, Engkau yang kasih rezeki sama dia, ya Allah, kasih rezeki buat aku, ya Allah. Jadi enggak ada pikiran buruk kepada orang itu, enggak ada suudzon sama orang itu. Dia selalu berbaik sangka sama orang lain karena dia punya ilmunya. Maka tolong diamalkan. Dan di antara yang perlu diamalkan buat kita semua itu, baca zikir pagi petang. Baca. Di antara yang kita baca itu, baca 3 surat terakhir ya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Di di al-falaq ini, di terakhir apa yang kita baca? Wa min syarri hasidin
idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan orang-orang yang hasad apabila melancarkan hasadnya. Baik. Di ayat sebelumnya apa Allah katakan? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan aku berlindung dari wanita-wanita penyihir. Ya, yang dia meniupkan di buhul-buhul. Karena boleh jadi orang-orang yang iri itu akan melakukan sihir, akan berangkat ke dukun. Dan memang yang paling berat itu jual makanan. Sihirnya kuat. Anak punya bibi, punya restoran dulu. Awalnya rame, habis gitu sepi. Setiap mobil turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Ketika ditanya, loh kenapa bu? Loh tutup kata dia. Jadi sihirnya itu membuat tokonya seakan-akan tutup. Gak kelihatan. Maka tolong baca itu. Jangan kita kemudian melakukan sihir lagi. Berangkat ke dukun. Kemudian yang ketiga jemaah. Yang ketiga yang perlu kita lakukan itu adalah watawasau bil haq. Saling menasehati dalam kebaikan. Lihat temennya gak sholat. Loh ayo gak sembahyang. Perempuan ini banyak alasan kalau gak sholat. Apa alasannya? Oh sedang datang bulan. Padahal gak datang bulan. Ditelok, saulan ndak sembahyang wong iki. Datang bulan, saulan penuh. Mungkin nifas. Padahal ndak duwe anak gitu. Ndak duwe anak, nifas, saulan ndak pernah sembahyang. Ramadan ndak puasa juga. Kalau ingin jadi orang yang tidak merugi, tolong lakukan watawasau bil haq. Ayolah sembahyang. Jarno barokah betulan. Apa sih yang dicari? Ojo sampai susah di dunia, susah di akhirat. Wis di dunia melarat. Apalagi nanti di akhirat. Dan bicara tadi, barokah itu tatkala kita beriman, beramal soleh. Maka yang ketiga tetap harus kita lakukan watawasau bil haq. Bojone ndak sembahyang, dijarno. Dan kadangkala ana sedihnya, Mbak. Di masyarakat kita itu kadang-kala ada emak-emak yang mengatakan suaminya ndak apa-apa wis ke tempat pelacur, yang penting ojo kawin meneng. Karena seperti itu. Dia berpikir tidak ada masalah, yang penting dia nggak kawin lagi. Karena dia kalau kawin lagi akan berpikir rizkinya akan dibagi nantinya. Tapi ketika dia berzina, ya paling saulan sepisan. Na'udzubillah min dzalik. Tolong jangan sampai membiarkan kemungkaran terjadi di rumah. Paling tidak masalah sholat. Anak-anaknya ketika nggak sholat diingatkan. Apalagi kalau anak laki ya, ketika adzan memandangkan, katakan mas, wis adzan mas. Iya, kerungu. Oh ya wis. Cuma kita tiap hari mas sudah adzan untuk mengingatkan dia dengan sholat. Dan di sini tolong saling mengingatkan. Dan bentuk kajian ini adalah watawasau bil haq. Yang keempat, watawasau bis sabr. Saling mewasiatkan dalam kesabaran. Jadi kalau ya ini kan ada 4 kriteria. Kriteria pertama dan kedua itu memperbaiki diri sendiri. Belajar dan beramal. Yang ketiga dan keempat ini memperbaiki orang lain. Dan biasanya orang kalau sudah memperbaiki orang lain itu akan dibenci. Ibu-ibu tahu bagaimana Rasulullah SAW 40 tahun di Mekah itu dicintai sama penduduk Mekah. Penduduk Mekah memberi sebutan apa kepada Nabi SAW? Al-Amin. Radina bil amin. Oh, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Tapi ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu dan mulai berdakwah, hilang semua pujian itu. Yang ada celaan, dikatakan penyihir, dukun, orang gila, pendusta. Dan ketika kita naik levelnya memperbaiki orang lain, maka kita akan dibenci. Wes, gak usah melok-melok urusane wong, urusono awakmu dewi. Akan muncul hal itu. Tetap kita nggak boleh berhenti. Oh enggak, awakmu dulurku. Engkau beriman, aku beriman, dan aku melihatmu melakukan kecurangan. Umpamanya melihat temannya melakukan kecurangan di tempat ini. Jangan pura-pura tutup mata, jangan. Ya katakan bertakwalah kepada Allah, jangan, tidak boleh.
Ya orang nggak akan suka, nggak ada masalah. Tapi kita sudah melaksanakan tugas kita. Semoga 4 kriteria itu bisa kita kumpulkan. Lalu jamaah berkaitan dengan hubungan antara anak buah dengan atasan. Hubungan antara pembantu dengan pemilik. Itu atau antara pemilik dengan pembantu. Itu juga harus dipelajari. Jadi orang itu kalau nggak punya modal usaha, maka tolong modal utama jangan ditinggalkan. Modal utama orang bekerja itu jujur. Jujur. Kata Nabi SAW, at-tujar fujar. Pedagang-pedagang itu penjahat. Pedagang-pedagang itu apa? Penjahat. Illa man barra wa sadaq. Kecuali yang baik ketika dia berbisnis dan jujur. Karena pedagang itu untuk jujur takut, jangan. Takut apa? Takut dagangannya nggak laku. Ditanya, ini pakai tambahan gula nggak yang jual jus umpamanya? Pakai tambahan gula? Oh enggak, murni. Murni. Padahal tambah gula cuma. Tapi mengatakan murni. Kenapa kalau dia ngomong tambah gula? Takut orang ini nggak balik lagi. Padahal orang ini ketika bikin jus di rumahnya, kok kecut ya? Aku lihat tuku ndek kono manis kata dia. Oh paling gak dukun ndek kono. Padahal enggak, gak gula. Dan gak dukun. Jadi tadi para pedagang itu dikatakan mereka penjahat kecuali yang jujur dan baik ketika melakukan bisnisnya. Maka tolong kejujuran ini dijaga. Dan ya ada bos yang tidak hadir di sini. Ada kan? Ada yang model yang jaga itu orang lain. Maka dituntut kejujuran dia itu lebih lagi. Tapi kalau bos ya mau nggak mau karena dia sendiri yang punya, dia yang jualan, maka dia akan berusaha untuk sejujur-jujurnya kepada diri sendiri. Dan orang yang menjalankan amanah ini berkah lagi rezekinya nantinya. Dan itu mungkin yang Ana dapat sampaikan nanti untuk pembahasan halal haram pada kesempatan yang lainnya. Ana akan buka sesi tanya jawab buat jamaah yang hadir di sini atau buat para pelaku bisnis, dan Ana bersyukur sekali jamaah bisa menyampaikan ini kepada orang-orang yang mungkin kalau pengajian di masjid tidak teko. Kenapa? Karena sih dodolan. Dia nggak bisa. Tapi karena ini diwajibkan, diwajibkan. Tidak wajib hadir. Kalau bisa hadir. Kalau setiap kajian berapa kali nggak hadir, dikasih catatan merah gitu kan. Jadi terpaksa teko, terpaksa harus hadir. Tapi nggak ada masalah. Ada orang yang masuk surga itu dipaksa jangan. Dipaksa. Mudah-mudahan dengan hal seperti ini kita bisa lebih termotivasi untuk belajar lagi. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Nah. Nah, silakan jamaah. Silakan apapun yang ditanyakan, untuk khususnya yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Monggo. Iya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini saya mau tanya. Kadang kan orang itu khawatir untuk rezeki yang akan datang gitu, Ustaz. Itu berdosakah yang punya kayak gitu? Terus gimana caranya biar nggak khawatir gitu, Ustaz? Kadang kan apa ya? Karena belum terjadi gitu ya. Jadi mesti ada pikiran terus gitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jadi kekhawatiran kepada masa depan ini termasuk ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Kami akan memberikan ujian kepada kalian yang bentuknya itu rasa takut, cemas. Takut gimana anak-anak nanti mau sekolah ya.
Takut gimana saya kalau sakit. Ada banyak kekhawatiran yang berkaitan dengan masa depan sebenarnya. Maka kalau kita belajar, ternyata konsep mencari rizki yang paling utama itu bukan bekerja, tapi tawakal. Maka kita kalau keluar rumah, apa yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita mengatakan dengan nama Allah, aku serahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya, ketika ibu buka toko, buka tenannya, dan Allah katakan nggak ada orang yang datang, nggak ada orang yang datang. Mau kita buka sebelum subuh, mau kita buka sampai tengah malam, tapi Allah katakan nggak ada yang datang ke toko itu, nggak ada yang datang. Maka kita harus benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan ketika rizkinya ibu habis, berarti ajalnya datang. Jadi ketika ibu masih punya rizki, ibu nggak akan mati. Pernah melihat orang di rumah sakit ya, tahu-tahu sehat, seger, ya Allah, bapak sehat wes, alhamdulillah. Telepon anak-anak, ya alhamdulillah bapak wes sadar. Bapak kepingin apa pak? Bapak kepingin jus. Jus apa di sini? Ada yang jualan jus di sini? Apa yang ada di sini? Es teler. Bapak kepingin es teler yang di depannya Armet sana. Dibelikan. Makan, mati. Ternyata memang dalam catatan rizkinya, bapak itu masih ada es teler yang belum masuk perutnya. Iya, itu konsep rizki seperti itu. Berarti dia nggak akan mati sampai makan es teler. Itu terjadi, maka kita harus yakin. Maka tatkala orang bertawakal kepada Allah, dia menyerahkan kepada Allah, dia tenang. Dia akan tenang. Maka besok gimana? Besok ya terserah Allah. Kalau masih ada waktuku, rizkiku ada. Pasti ada. Dan Nabi SAW mengatakan tentang tawakal. Tawakalnya bukan amalan lisan ya. Tawakalnya amalan hati. Jadi jangan pernah oleh ngonosa turu-turuan aja deh oma. Ya enggak. Tawakal itu orang bekerja itu harus tawakal hatinya. Raganya berusaha tapi hatinya bekerja. Raganya berusaha, hatinya menyerahkan kepada Allah. Dia tidak berpikir, oh aku wong sing pinter, pangananku enak. Ini enggak. Mau makanannya seenak apapun, kalau Allah katakan tidak ada rizkinya, enggak ada. Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Maka Allah akan kasih rizki kepada kalian seperti Allah ngasih rizki kepada burung. Kepada burung. Taghdu khimasan. Burung itu punya kulkas. Dia mikir, oh ini sudah musim hujan. Boleh jadi hujan dari pagi sampai sore. Ya apa kalau kita nyimpen makanan hari ini buat besok? Nggak ada. Kita nggak akan temukan burung itu punya tempat penyimpanan. Beda sama semut. Semut masih punya tempat penyimpanan. Tapi kata Nabi SAW, Allah akan kasih rizki kepada kalian seperti Allah ngasih rizki kepada burung. Berangkat di pagi hari dalam kondisi lapar, pulang sore hari dalam kondisi kenyang. Kita lihat ya, orang yang nanam padi, kalau sudah menguning, itu digesu manuk-manuk itu. Tapi manuk-manuk itu nunggu lagi ya. Orangnya tidur, makan dia. Pokoknya rizki dia akan sampai. Maka tadi, ketika seorang bertawakal kepada Allah, maka dia akan tenang. Ini yang harus dilakukan oleh seorang pelaku bisnis. Ketika dia bekerja, ya dia bertawakal kepada Allah. Kalau rizkiku ada ya Allah, aku akan pulang bawa rizki. Dan tolong yang didapatkan itu disyukuri. Jangan pernah mengatakan, ya Allah cuma ini. Jangan. Berapapun jumlahnya katakan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Kalau nggak dapat apa-apa, umpamanya, ada yang pernah buka, kemudian nggak ada yang beli. Ada. Anak punya teman di Jember, dia buka pres-presan motor jemaah. Motor yang kadang-kala tabrakan atau apa itu dipres lagi ya supaya lurus ya. Dia buka jam 8 kalau nggak salah atau jam berapa lupa, sampai jam 5.
Dia ngomong, Ustadz waktu itu ana cuma punya uang tinggal 20.000, sudah ono dia. Nunggu ana. Pas jam 5 ana mau tutup. Datang satu orang. Mas, iso ngepres. Apa kata orang ini? Sampean sing tak anteni, Mas. Sampean bismillah, tafadhol gitu. Tadi Allah akan kirimkan rezeki ketika kita berbaik sangka sama Allah. Terus jangan pernah suudzon sama Allah SWT. Dan tinggalkan sifat iri tadi. Maka kembali ke rasa takut, menghilangkan rasa takut itu dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketika kita nggak dapat uang, bersyukur atas nikmat apa? Sehat. Alhamdulillah. Aku nggak oleh duit, tapi aku mulai sehat. Ada orang yang banyak duitnya mulai tabrakan. Aku alhamdulillah sehat. Jadi sampai rumah katakan alhamdulillah ya Allah, aku selamat ya Allah sampai rumah. Jadi gitu. Jadi tawakal dan terus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala dan yakin rezeki itu sudah ditetapkan sama Allah. Makanya boleh jadi sebagian emak-emak ini keluar rumah karena nggak bersyukur. Suaminya bawa fulus, perak saun mas. Aku iso lu ya gitu mas. Itu nggak bersyukur. Ketika nggak bersyukur ya selesai, seperti minum air lautan, nggak akan pernah puas. Dapat berapapun nggak akan pernah puas. Gitu. Barakallahu fiik, seperti itu jadi. Dan juga di antara bentuk mencari rizki ya. Jadi ketika umpamanya nunggu, digunakan buat apa? Sebagian orang dengan adanya handphone sekarang, waktunya habis, nggak ada manfaat. Maka tolong manfaatkan waktu dengan istighfar. Karena di antara pintu rizki itu istighfar. Baca sudah astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, boleh jadi nggak ada yang beli, tapi kita bisa istighfar 1000 kali. Lebih nikmat mana aja. Lek rame dah iso istighfar. Sampai sembayang pun telat. Boleh jadi yang di sebelahnya nggak dapat uang, tapi dapat istighfar. Pulang dapat istighfar 1000 kali. Yang di sebelahnya rame gowo duit, pulang ke rumahnya. Mana yang lebih baik? Istighfar yang dibaca dengan uang yang dibawa pulang. Istighfar lebih baik. Barakallahu fiik. Nah, monggo, sepertinya ini pertanyaan terakhir. Tafadhal. Ada apa? Orang kerja sebagai staf notaris. Nah, jadi setelah udah beberapa tahun kerja staf notaris, dia baru hijrah, terus dengar kajian, baru dengar kalau ternyata kerja di notaris karena ada perjanjian hutang-hutang dengan bank ada bunganya. Oh, ternyata kerja di notaris ini haram. Terus setelah tanya saran-saran, ini kalau mau berhenti gimana, apa langsung berhenti? Karena kan ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Kayak kalau misalkan udah berhenti, terus nanti makan di rumah gimana? Ya. Terus sempat dengar ngobrol sama salah satu orang yang lumayan tahu agama. Katanya kalau misalkan kamu sudah tahu kerja di notaris haram karena perjanjian ada bunga, selama kamu punya niat untuk berhenti tapi belum berhenti, udah ada planning, oh dalam sekian bulan lagi saya akan berhenti karena haram. Nah, dalam jangka waktu dari niat penungguannya itu penantiannya, katanya itu nggak ditulis dosa. Nah, siap, barakallahu fiik. Yang pertama perlu diluruskan, kerja di notaris ini tidak haram. Karena kerja di notaris ini macam-macam sebenarnya yang dia kerjakan. Dia ngurus surat tanah, ya, dia ngurus perizinan PT, CV. Ada kerjaan-kerjaan yang halal, tapi ada yang haram. Jadi yang perlu dilakukan ketika orang kerja di sana, dia harus memilah-milah. Umpamanya dia disuruh ngerjain ini, afwan, yang ini ana tidak mau. Jadi dia menolak ketika yang dia lakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Tapi kalau umpamanya ngurus PT, ngurus CV, ngurus tanah, itu kan nggak ada masalah. Jadi bukan kerja di notaris haram, tapi ada akad-akad yang dilakukan di kantor notaris yang tidak diperbolehkan dalam agama. Maka buat orang yang di sana, hendaklah dia berani untuk menolak yang haram. Yang ini, oh minta maaf, ana yang ini tidak boleh dalam aturan agama ana. Ana ngurus yang lain nih.
Dia bisa memilih sebenarnya. Beda kalau tempat kerjanya memang haram, tidak bisa milih. Kalau ini notaris enggak, kerjaannya sebenarnya boleh. Tapi di situ ada akad-akad yang terlarang. Ketika seorang bekerja di sebuah tempat yang seperti itu, maka dia nggak harus keluar. Tapi dia harus meninggalkan yang haram tadi. Kalau tempatnya ternyata tempat yang haram, kalau dikatakan enggak, Anda nggak bisa milih di sana. Anda tetap harus mengerjakan yang seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Ya dia harus keluar. Kalau berkata, ya opo Ustaz ya. Kalau saya keluar, nanti makan apa keluarga saya? Loh, emangnya dari lahir kerja di notaris? Sehingga ini konsep rizkinya, keimanan dia masih lemah. Dia berpikir, mulai dulu kerja di notaris. Enggak kan? Makanya kemarin ketika terjadi COVID, tatkala pilot pesawat tidak terbang, apakah kemudian mati? Tidak. Ketika hotel-hotel tutup di Bali itu semuanya tutup. Orang yang kerja, orang Jember yang kerja di Bali pulang ke Jember. Apakah kemudian sampai Jember mati mereka semua? Tidak. Tapi ketika kita disuruh milih, kita takut. Itu kan orang yang di PHK umpamanya. Ketika di PHK, apakah langsung entek rezekinya? Tidak. Jadi rezeki itu bukan gaji. Ini kan orang gaji tadi. Dia berpikir, gimana saya kalau berhenti dari sana, bagaimana saya hidup? Loh, yang ngasih rezeki sampean siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika imannya dia itu kepada pekerja, kepada tempat kerjanya, ya sudah. Akhirnya dia keluar bingung, dia nggak bisa kerja. Tapi ketika dia tinggalkan itu dan dia yakin sama Allah, Allah yang akan kasih rizki. Kemudian pintu rizki tadi yang paling utama adalah tawakal. Dia memperbanyak istighfar. Dia mulai bekerja. Apa saja yang bisa dia kerjakan, yang penting halal umpamanya. Insya Allah dia tetap bisa makan gitu. Jadi bicara apakah dia harus keluar tergantung kondisinya. Yang jelas kerja di notaris itu tidak dikatakan haram. Tapi di sana ada akad-akad yang diharamkan. Itulah yang seharusnya dihindarin. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah ketika niat keluar, ya keluar sudah. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah ya, bukan karena dapat kerjaan lain. Kan ada orang, apa kok resign? Alhamdulillah, ono kerjaan lione. Nah, ini bukan karena Allah berarti, karena dia ada pekerjaan yang lebih bagus. Tapi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Bukan pekerjaannya loh jemaah. Boleh jadi gantinya itu dia bisa sholat malam. Biar waktu kerja di sana tidak pernah sholat malam Ustaz. Gara-gara di PHK Ustaz, alhamdulillah aku bisa sholat malam Ustaz. Ini nikmat loh. Yang kata Nabi SAW 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dulu ketika dia bekerja dia nggak pernah bisa itu. Sekarang dia bisa itu. Dan boleh jadi Allah kasih ganti dengan kenyamanan, ketenangan, qanaah, nerimo yang dulunya dia nggak dapat itu. Itu asalkan dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Jadi jangan orang niat, orang berbuat dosa, saya niat Ustaz tinggal noni, Ustaz insyaallah kok tak boleh kerjaan dia nih. Ya enggak, tetap dia terhitung dosa di tempat itu. Nah, kalau konsepnya kayak gitu tapi satpam di bank. iya. Gimana? Yang dia jaga tempat yang dilarang. Beda. Kalau tadi kan kerjaannya itu sebenarnya kerjaan yang halal, tapi di dalamnya ada unsur yang terlarang. Itu yang seperti itu. Nah, kok bisik-bisik langsung aja kan? Ini ada pertanyaan. Siap, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silahkan. Saya itu punya tabungan. Tabungan itu kalau suami saya meninggal, apa-apa habis. Tabungan itu uangnya siapa? Uangnya kita bekerja sama suami. Oh, jadi ibu kerja sama suami, uangnya ditabung bareng-bareng. Dulu tuh punya rumah besar
Punya siapa rumah itu? Punya saya sama suami. Oke, berarti punya berdua. Nah, Yang harganya tuh lumayan. siap. Itu saya simpan. Oke, disimpan. Nah itu kira-kira namanya waris apa enggak? Ketika suami meninggal Iya. atau ibu meninggal? Suami meninggal. Ketika suami meninggal, yang waris itu yang uangnya suami. Kalau itu kan uangnya dua orang, umpamanya uang itu 100 juta anggap, punya milik dua orang. Berarti yang waris itu dipersentasekan. Punya suami kira-kira masuk rumah itu 60%. Berarti yang 60 juta warisan, yang 40 juta punya ibu. Karena dalam Islam itu dihargai hak milik. Suami punya harta, istri punya harta. Sebaliknya, kalau ternyata istrinya yang meninggal dunia, berarti kan warisan istrinya, berapa milik istrinya? 40%, 40 juta. 40 juta inilah yang warisan. Suami dapat bagian berapa, anak-anak dapat bagian berapa. Seperti itu. Dan ini penting juga jamaah, karena kadangkala ada orang tua yang nggak bagi waris. Karena merasa uangnya dia. Ibu umpamanya ya, suaminya meninggal dunia. Rumah itu padahal rumahnya suami sama istri. Iya kan? Kemudian sang ibu loh, masuk didol ibu sedek gini. Loh, haknya ibu itu cuma separuh. Separuhnya itu haknya ahli waris gitu loh. Jadi yang dibagi itu yang milik ahli waris. Itu sudah mau saya bagi dua Pak Ustadz. Iya. Anak saya yang salah satu anak saya tuh bilang bapak oleh istri. Loh iya, memang yang dibagi itu yang bapak, yang punya bapak. Loh, warisan ini duit nemu ya. Oh iya. Duit nemu. Jadi warisan ini bukan karena saya kerja ndak ono, mau oleh titik, oleh akeh. Itu gelem alhamdulillah, ndak gelem ya sudah. Jadi rizki itu ada dua. Ada rizki yang dicari, ada rizki yang mencari. Rizki yang dicari itu kayak kita kerja. Tapi rizki yang mencari tahu-tahu ditelepon, bapak mati. Oh bapak mati, warisan nih. Itu ya. Itu rizki yang mencari kita, ndak ono kerja. Jadi kalau anak-anak bicara dapatnya sedikit, ya memang bagian warisan itu yang punyanya bapak. Yang bagiannya ibu ya nunggu ibu meninggal dunia. Seperti itu. Oh, atas nama itu tidak jadi hak milik. Kadangkala kan kita beli mobil ya, masih atas nama orang lain, bukan milik orang lain, tetap punya anak, cuma belum dibalik nama. Atau kalau rumah memang sang suami ngatakan wis atas namamu, umpamanya seperti itu. Tapi kalau itu diberikan kepada ibu, umpamanya iki tak atas namakan dirimu sebagai hadiah dari aku, berarti bukan warisan. Itu hadiah dari suami kepada istrinya. Kalau gimana? Itu kan atas nama saya. Iya. Terus saya kasihkan anak saya yang laki. Nggak boleh. Jadi kalau orang tua mau ngasih sama anaknya harus sama rata, harus adil. Anaknya dua-duanya harus dikasih. Tiga. Tapi Ustaz yang satu ini bandel, nggak ada urusan. Dia mau bandel, kita harus berlaku adil orang tua. Bandel sih enggak, Ustaz, yang dua sudah cukup, sudah mampu. Lah yang satu kan belum. Ya itu artinya kalau bicara dia belum mampu, tapi kan ibu mau ngasih hibah sama anaknya. Iya, tetap harus rata. Karena kalau tidak akan menyebabkan keributan di anak-anak itu. Kecuali ibu ngomong sama anak-anaknya, ngatakan, "Nak, ibu kepingin ngasih ke adikmu yang paling cilik, ridho awakmu." Jadi minta keridoan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya enggak lah bu, aku juga butuh duit ini itu, ya sudah. Memang kalau bicara pemberian orang tua kepada anaknya harus adil. Seperti itu. Kalau bisa masalah uang, yang separuh punya saya, separuh punya suami. Iya, yang meninggal itu yang dibagi. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, kayaknya sudah jam 5 lewat. Insya Allah kita bisa lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ana kembalikan ke MC, kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya,
ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين